Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, minta maaf sekali. Akhirnya saya baru muncul lagi ditemenin ngobrol ya. Kemarin sakit ufulannya bengkak, terus ada acara kepleset di kamar mandi juga. Alhamdulillah. Ya, semoga Allah ampunkan dosa saya yang segunung ini ya. Banyak dosa kita semua deh ya. Alhamdulillah dikasih sakit, semoga dosanya diampuni Allah. Terus berkah Ramadan kita semua dosanya diampuni sama Allah ya. Alhamdulillah. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, sekarang kita akan bahas tentang em, istri adalah pesugihan ya. Pesugihan yang baik, yang sakti, yang keramat. Kenapa sih Mas Dila kok bilang kayak gitu ya? Karena saya membuktikan sendiri gitu teman-teman. Tentang bagaimana saya melihat orang-orang yang baik sama istrinya, akhirnya dia rezekinya lancar ya. Nggak semuanya kaya raya, at least rezekinya lancar, dia nggak kekurangan. Ada juga yang kaya raya banget gitu loh. Ada. Saya punya kenal sama orang-orang yang baik sama istrinya, akhirnya dia kaya raya juga gitu loh. Tapi kan nggak semua orang dapat rezeki kaya raya. At least saya mau menyampaikan bahwasanya rezekinya lancar. Dan saya juga lihat ya ada orang-orang yang wah nggak rukun rumah tangganya, hancur rumah tangganya, belum bercerai. Kabarnya mau bercerai habis Lebaran kalau nggak salah satunya itu. Saya nggak tahu jadi apa enggak. Tapi setidaknya rezekinya seret semuanya. Iya lebih dari satu soalnya. Saya itu kan bikin podcast ini, temen ngobrol ini, bikin konten di akun saya sendiri, di akun-akun saya yang lain. Itu kan ketika saya speak up, itu kan selalu berdasarkan pertama dari apa yang guru saya ajarkan, yang kedua dari apa yang saya alami, yang ketiga dari apa yang saya amati, teman-teman. Gitu loh. Nah, jadi intinya adalah saya cuma mau bilang bahwasanya kalau kamu pengen rezekimu lancar, ya berbuat baiklah terhadap istri kamu. Podcast ini harus didengerin untuk para suami gitu loh. Nah, sesuai janji saya ya, saya mau menyampaikan tentang 3 ciri istri penarik rezeki, 3 cara meredam pertengkaran, dan 4 teknik sederhana agar suami semangat dalam menjemput rezeki. Ya, intinya kita harus sama-sama pahami dulu. Konsep daripada istri adalah pesugihan yang hebat, pesugihan yang keramat, pesugihan yang sakti adalah insya Allah saya meyakini barang siapa atau seorang suami yang baik terhadap istrinya, maka Allah akan menurunkan jutaan rahmat kepada si suami tersebut. Dan salah satu bentuk daripada rahmat tersebut adalah rezeki yang lancar. Dan ini juga saya praktekkan teman-teman, doakan saya jadi orang yang kaya raya ya. Duitnya banyak triliunan biar bisa membantu banyak fakir miskin kaum duafa ya. Bikin pondok pesantren ya. Membantu orang sekolah gratis, doakan ya, doakan ya. Jadi orang kaya raya ya. Nah, sekarang saya mau bahas dulu tentang 3 ciri istri penarik rezeki. Yang pasti yang pertama teman-teman itu adalah istri yang solehah ya. Wes ini nggak perlu dibahas lagi ini. Istri yang dekat dengan Tuhan, istri yang merindukan ridhonya Tuhan, istri yang ya menjalankan apa-apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Istri yang menaati suaminya termasuk istri yang solehah loh itu. Ya, masalahnya gimana caranya untuk agar istri kita solehah? Ya kalau kita belum bisa mendidik dia, kalau kita sadar pengetahuan agama kita masih minim, biarkan dia ngaji di tempat yang kamu si suami ini ridhoi dan kasih ACC, kasih izin ya. Dicek dulu pengajian seperti apa, circle-nya seperti apa, udah dilepasin ke sana biar dia ngaji, cari ilmu lewat ustadz, ustadzah, seorang gus, seorang ning, seorang kiai, seorang bunyai ya, seorang habib, seorang syarifah ya. Itu biarkan dia ngaji, dia jadi orang solehah. Kalau kita bisa bimbing, kita punya ilmu agama, ya dibimbing juga. Atau sama-sama belajar itu yang paling bagus ya. Pertama, istri penarik rezeki itu istri yang solehah. Yang kedua adalah istri yang bahagia. Ini penting teman-teman. Jadi gini, Ibu Imah istri saya ya, akunnya dia adalah @ibuimah17. Itu apa ya? Saya selalu fokus bagaimana dia agar happy. Saya mencoba untuk senengin dia,
Saya suruh dia kerja bukan niat cari uang, tapi agar dia happy karena dasarnya dia emang anak pinter gitu loh. Saya nikahin dia salah satu alasan juga karena dia pinter. Saya kenal dari SMA gitu loh. Nah, tapi intinya saya mengamati ternyata kebahagiaan istri itu berbanding lurus dengan kesuksesan suami, teman-teman. Jadi penting banget gitu loh, karena banyak toh suami-suami tidak memperhatikan kebahagiaan istrinya. Ya padahal itu ya dia menggali lubangnya sendiri. Jadi penting banget untuk bikin istri bahagia. Nah, poinnya setelah istri solekah dan bahagia, dia akan mencapai ke poin ketiga, yaitu istri yang mendoakan suami. Teman-teman, kita sama-sama tahu banyak orang bilang ya bahwasanya doa ibu itu mustajabah. Tapi setelah menikah jangan remehkan yang namanya doa istri. Bayang no, istrimu solekah, tukang poso, tukang solawat, tukang moco Quran, ya. Dia nggak bergaul di luar sana dengan pergaulan tidak benar, ya. Dia menjaga pergaulannya. Terus dia bahagia, hatinya bahagia selalu. Terus dia dengan ikhlas mendoakan suaminya, tembus pak, tembus, gitu loh. Paham dari sini? Tiga ciri istri penarik rezeki. Yang pertama solekah, yang kedua istri yang bahagia, yang ketiga adalah istri yang mendoakan suami. Itu yang pertama yang kamu harus pahami. Ya bentuklah. Ini podcast buat para suami ya. Bu, ini para istri seneng ini. Makasih Mas Dila telah menyemarakan. Ya seperti itu. Sekarang selanjutnya tentang tiga cara meredam pertengkaran. Kan banyak tuh orang-orang berantem gitu. Ini simple kok. Pertama adalah ingat ketika menikah dulu awalnya gimana rasanya. Bahasanya recall. Recall itu RECALL. Memanggil kembali. Kita harus bisa ingat-ingat ketika awal menikah dulu, waktu jatuh cinta pada pandangan pertama, ya. Kan nggak semua orang taruh ya, mungkin pacaran-pacaran juga ya, mungkin ya. Saya nggak bilang salah bener ya. Saya cuma membahasakan hal yang dilakukan manusia zaman sekarang ini. Cobalah kamu recall ketika kamu jatuh cinta sama dia. Ketika malam pertama, ketika awal-awal menikah honeymoon, itu kamu recall. Gitu loh teman-teman. Recall itu ilmu yang sederhana tapi sangat apa ya? Sangat ampuh loh yang saya rasakan. Nggak cuma di soal pertengkaran aja. Kalau saya lagi males gitu ya, saya akan recall. Saya akan recall momentum-momentum di mana saya semangat, di mana saya mendapatkan penghargaan-penghargaan yang tinggi, mendapatkan banyak pencapaian. Itu saya recall, akhirnya saya semangat lagi. Kayak ngerubah mindset tuh teman-teman. Itu juga penting ketika kita butuh cara untuk meredam pertengkaran. Recall aja, recall, ya. Saya pahamin ya, recall aja. Recall ketika awal menikah seperti apa. Yang kedua, ingat niat menikah bahwa ibadah karena Allah. Kita itu ya, saya itu cinta sama istriku pasti itu. Tapi saya bilang sama dia, Bu, aku itu cinta sama kamu, tapi itu nggak 100% pakai itu semua untuk bagaimana membahagiakan kamu, memperlakukan kamu dengan baik gitu loh. Aku cinta sama dia, tapi aku pengen persentasenya itu lebih besar cinta karena dia karena Allah. Itu penting teman-teman. Kita harus penting memegang niat menikah itu bareng karena Allah. Kalau kita bisa pegang niat tersebut karena Allah, maka ketika ada pertengkaran, ketika ada yang kurang dari istri kita, oke, atau pada suami kita akan bisa meredam semua itu. Kita akan sadar bahwasanya Allah yang menggerakkan dia untuk salah, Allah yang menggerakkan dia untuk kurang. Ya sudah, Bismillahirrahmanirrahim, aku maafkan dia karena Allah, aku coba perbaiki ini karena Allah. Nangkep gak maksudku? Niat penting pak, niat penting. Nah yang nomor tiga adalah ingat bahwa ini akan menghancurkan segalanya. Emosi, amarah itu bagikan sebuah api yang berkobar yang bisa membakar semuanya. Ketika semua sudah terbakar, hancur, lebur menjadi apa sih? Arang apa namanya? Ya jadi hitam-hitam gitu loh teman-teman. Loh kalau kamu bawa terus-terus nih, bawa terus-terus nih, tukaranmu, berantemmu, hancur kabeh, percaya. Percuma. Buat apa? Orang yang kamu tidurin, ya, orang yang melahirkan anakmu, ini buat para suami ya, mohon maaf. Orang yang kamu nikahin, orang yang kamu ajak untuk melanjutkan hidupmu, orang yang sudah disumpah, ibaratnya ya,
untuk menjadi partner menuju surganya Allah. Tapi kamu hancurkan sendiri, kamu zolimi sendiri, kamu ikut hancur. Cobalah berpikir seperti itu. Istri kita itu juga kita sendiri, teman-teman. Ya kita adalah istri kita. Itulah caranya. Kalau kita menyakiti kita, ya kita menggali lubang kuburan kita sendiri. Nangkep nggak maksudku? Itu sih 3 cara meredam pertengkaran. Pertama, ingat ketika awal menikah, recall aja ketika zaman-zaman jatuh cinta. Yang kedua, ingat niat menikah bahwa ibadah karena Allah. Yang ketiga, ingat bahwa ini akan menghancurkan segalanya ya. Dan penutupnya ada tentang 4 teknik sederhana agar suami semangat menjemput rezeki. Itu ada 4 ya. Yang pertama adalah update cinta setiap hari. Teman-teman, yang namanya falling in love atau jatuh cinta pada rumah tangga itu harus kamu upgrade setiap hari. Acur-acur kamu gak Mas Dila ya apa sih Mas acur-acur ya aku orang Jawa ya, aku orang Kediri ya, minta maaf kalau aku medok. Acur-acur wis salah. Kalau kamu nggak bisa mengupdate cinta kamu setiap hari, bagi saya cinta itu adalah sesuatu yang bisa dibangun, bisa dibentuk gitu loh. Cobalah cari alasan-alasan untuk bagaimana bisa mengupgrade cinta kamu setiap hari bersama pasangan kamu. Caranya Mas, penak ngomong ampean. Caranya adalah dengan memperhatikan kebaikannya kepada kita, kepada orang tua kita, kepada saudara kita. Nah, kepada anak kita wajar ya, anak dewe kok, ya toh? Tapi coba dilihat dia gimana baiknya sama kita, orang tua kita, saudara kita, keluarga kita itu dilihat. Carilah kebaikan dia agar bisa mengupgrade cinta setiap hari. Yang nomor 2, ya, teknik agar kamu suami ini semangat menyambut rezeki. Memiliki mimpi bersama istri. Mimpi ya yang pah, dedi, atau apa ya panggilan-panggilan abi gitu ya. Ayo kita bismillah semangat yuk. Abis ini kita sekolahkan anak kita di sekolah ini. Terus beli mobil, kita umroh, kita haji furoda, kita bangun rumah. Itu akhirnya ketika kita mau mencari menjemput rezeki itu kita punya visi yang jelas gitu loh. Untuk mencapai mimpi bersama istri. Itu penting teman-teman. Kita harus menjaga mimpi-mimpi kita agar kita terus mempunyai visi iku untuk bisnis-bisnis titik ya. Tapi kayak gitu. Kalau orang gak punya mimpi ya lempeng uripe kayak gitu. Gak punya tujuan besar. Nomor 3, para suami, gimana caranya agar kamu semangat menjemput rezeki? Ini saya amati bapak ya. Kamu harus menjauhi circle-circle negatif kamu. Wes itu harga mati itu. Para istri seneng, ya Allah ini yang aku tunggu-tunggu. Karena nggak semua teman kita adalah teman. Bahkan nggak semua teman kecil kita masa SMA, masa kuliah itu bisa dipakai menjadi teman masa dewasa. Sudahlah, percaya sama saya. Ketika kita menjauhi circle negatif ya para bapak-bapak ya, kita fokus pada circle yang positif, itu akan membawa kebaikan yang lebih besar lagi. Karena kadang temen tuh ada yang ngajak nakal, bikin orang berantem sama istrinya, ada toh. Gitu loh. Carilah orang temen tuh yang bisa bikin kamu lebih alim, lebih beriman, lebih berilmu, ya, lebih kaya, lebih bahagia, lebih pinter. Gitu loh teman-teman. Jauhi circle negatif. Nah, yang keempat adalah ini menurutku ya, suami itu biar semangat menyimpan rezeki itu, ya ini sih dengerin ya, kebutuhan biologisnya harus terpenuhi. Wes, hubungan ranjang soal seks gitu loh. Wes dipikir dibicarakan. Bagi saya, mengobrolkan seks sama istri itu bukan hal yang tabu. Tentang mohon maaf, gaya yang kita senengin, gimana waktunya, ya, titik-titik mana yang kita senengin. Para suami nih, istri juga bisa ngomong, yang senengku tuh bagian ini, yuk kita kapan lagi, gini. Kalau ada rezeki ke hotel, ya, yang punya anak ditaruh dulu, anaknya titipin dulu, ya semalam cukup loh, gitu loh teman-teman. Penting pak, biologis itu beneran penting banget, ya, itu intinya. Yuk bismillah, ya semoga bisa lah ya, semoga bisa dipraktekkan. Semoga yang mendengarkan ini semuanya termasuk saya ya, Allah berikan rahmat berupa rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, itu sakinah mawaddah warahmah itu sama awal ya, rukun terus, sehat terus, duitnya wakeh ya. Terima kasih, mohon maaf, assalamualaikum.